Halo semuanya, balik lagi di channel Vincent Raditya. Kali ini sebagai penutup dari video playlist gue, yaitu Honda Stylus 160 series. Kali ini di depan gue adalah contoh dari Honda Stylus 160 yang sudah dimodifikasi simple minimalis menurut versi gue. Jadi motor ini adalah kepunyaan dari RI Matic Shop. For information, pertama kali main modif kirian di RI Matic Shop and Service, guys. Jadi varian yang dipilih adalah stylo yang tipe CBS, ini yang warna merah atau red candy, dark red. Sebelum kita bahas ke part modifikasi, motor ini sudah menempuh sebanyak 2.627 km. Langsung saja kita bahas part-part modifikasinya, oke? Dari paling depan, yang pertama untuk part modifikasinya adalah Om Ikim menggunakan kombinasi antara chrome dan carbon Kevlar. Untuk list chrome ada di headlamp, spion, list speedometer, list body sebelah kiri ataupun sebelah kanan, dan list handle rem. Baik handle rem sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Plus ada juga jalur stang. Ini kayak jalur stangnya PC kayak ini. Untuk part Kevlar ya, ada di bel belakang, lalu di cover radiator, cover knalpot, dan di bagian dasi. Dan motor ini adalah member dari HC, Honda Stylo Club Indonesia. Berikutnya ke bagian instrumen cluster. Di bagian kokpit di beberapa tombol diganti, guys, menggunakan warna merah. Ini sama seperti Honda Stylo Vietnam atau Honda Giorno Thailand. Lalu untuk bagian klakson juga diganti warna merah, begitupun lampu sen, ID start stop, dan starter. Untuk baut juga diganti, ini warna gold kayaknya ya, titanium atau pro gold. Kayaknya bukan pro gold ya, tapi ini baut titanium, guys. Dan baut titaniumnya hampir di seluruh bodi. Di bagian deck floor juga dipasang aksesoris cover dengan kombinasi aksen kulit dan ada stainless dan ada tulisan stylo di tengahnya. Langsung saja kita bergeser ke bagian kaki-kaki. Di bagian kaki-kaki yang diganti adalah peleknya, guys. Motor ini menggunakan velg VND 6 star sepertinya, ring 14 baik yang depan ataupun yang belakang, dan menggunakan profil ban Maxxis Victra S98 yang ukuran depan 100/80 ring 14, dan yang belakang juga menggunakan VND 6 star, ban menggunakan Maxxis Victra juga dengan ukuran 130/70 ring 14. Di sektor suspensi, untuk suspensi depan diganti menggunakan KETA atau merek sebelumnya itu KTC Kitaco. Ini ada setelan preload. Untuk cakram depan menggunakan merek Delcavic dengan ukuran sepertinya 260 mm, guys. Dan ini adalah CNC floating. Selang rem menggunakan TDR. Untuk kaliper masih bawaan standar ya. Ini kalipernya kaliper 2 piston sepertinya, guys. Mungkin ngambil punyanya Vario kayak ini ya. Untuk suspensi belakang menggunakan Öhlins. Bukan Öhlins KW, tapi Öhlins asli, guys. Yang sudah pasti ada setelan preload, rebound ataupun compression. Di bagian cover filter ini menggunakan bahan karbon Kevlar, dan untuk cover CVT-nya dia pakai yang Stylo atau Giorno Vietnam. Seperti ini model Stylo Vietnam deh. Bergeser ke sebelah kanan, untuk knalpot dia mengganti pakai punyanya Vario 160. Jadi dia lebih ke atas, dan menurut gue pribadi, guys, gue lebih suka tampilan seperti ini. Kalau kalian lihat dari jauh, bentuknya jadi lebih proporsional dan jadi lebih manis. Standar Stylo kan dia ke bawah ya. Kalau ini dia lebih ke atas. Buat yang nanya, yang diganti apakah cuma knalpot doang, Bang? Enggak, yang diganti harus dengan armnya juga. Jadi selain kalian ganti knalpotnya, kalian juga harus ganti armnya juga, guys, supaya bisa masuk plug ketuk plug atau PNP. Di sektor perlampuan, 2 buah lampu LED atau Mini Pro G merek dari Orios di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Tenang, guys, ini posisinya kalau kalian lihat, posisi dari Mini Pro G ini dia ke bawah, guys, ke bawah begini, jadi bukan lurus. Jadi otomatis sinarnya pasti ke bawah, bukan ke atas. Untuk hasil sinarnya, nah itu, guys, hasil sinarnya. Mudah-mudahan di kamera kelihatan ya, ini karena posisi di Jakarta lagi terang banget nih. Dia ada yang low beam warna putih dan high beam warna kuning. Hand grip menggunakan Harris. Ini hand grip andalan dari RI Matic. Kurang lebih itu aja, guys, modifikasi simple minimalis dari Honda Stylus 160 CBS tahun 2024 kepunyaan dari Om Ikim selaku RI Matic Shop and Service. Untuk busa jok apakah sudah diganti? Ya, busa joknya masih standar, guys. Berhubung Om Ikim itu sering touring atau senang touring, jadi Om Ikim pasang bracket untuk pasang holder HP, guys. Nah, ini holder HP-nya Group P30. Ini holder HP yang gue pakai juga di motor gue, di PCX gue. Kalian bisa lihat ya, gue pakai juga di PCX gue. Dan ini gue akuin holder yang paling kuat menurut gue, dan hampir semua HP bisa dipasang di sini. Sebelum kita ke sesi tanya jawab sama Om Ikim, berapa total dia habis modifikasi motornya Honda Stylus 160, kita tes tipis-tipis, guys ya. Karena gue pun juga penasaran nih. Cuman yang gue rasakan adalah ketika sudah menggunakan pelek ring 14, yang berbeda adalah jaraknya tuh masih jauh, guys. Nih, dia masih jauh. Depan tuh masih ada 2 jari. Dan yang belakang pun juga masih jauh. Ban sama persok aja masih jauh banget ini. Apakah mentok dengan Hager? Hager tipis, guys. Yang bagian atasnya tipis Hager. Tapi sampingnya masih aman. Tapi kalau Hager tipis. Dan ketika kita nurunin standar 2, dia lebih gampang, guys. Nurunin ataupun naikin.
karena mungkin karena ring 14 ya. Model spionnya yang gue suka nih langsung nih, lebih besar, dan gue lebih suka model spion seperti ini daripada spion membulatnya stylo. Wes, gile. Wah anjir, lebih ngacir, gila. Anjir, lebih ngacir, sumpah lebih ngacir. Cuman gue butuh penyesuaian lagi nih, karena dia menggunakan ban besar ya, ring 14, jadi berasa lebih tinggi guys. Fun fact, tinggi gue 174 cm. Kalau ketika gue review stylo yang standar ya, kondisi standar dari bawaan pabrik, itu gue duduk paling belakang pun gue masih segini guys jaraknya. Jadi gue cuman jinjit kecil. Ini coy, gua jinjit banget anjir. Kena ring 14. Teman nggak tahu nih AVG dia berapa nih? AVG dia, AVG dia turun ke 47,4. Ya masih oke sih 47,4 mah. Buat gua motor matic dengan AVG di atas 145 tuh irit buat gua guys. Menurut gua sih udah irit ya. Ih, soknya enak banget anjir. Emang nggak bohong sih, kalau sok mahal tuh emang enak sih. Semoga Ohlins mau endorse saya. Amin, amin. By the way, gue test ride-nya tipis-tipis aja guys ya. Karena kalau test ride full untuk motor stylo, kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah kalian lihat langit. Yes, langit sudah gelap guys. Suspensi depan KYTA, shock belakang Ohlins. Ih, udah kombinasi mantap banget nih. Tarik dikit. Udah cukup. Ada yang nyebrang. Ya, oke. Percuma lu dit bawa motor 160 cc aja udah gemeter, gimana kalau disuruh bawa motor 2,5? Saya sudah mencium bau aroma mau hujan kayak ini. Kita lihat dari arah berlawanan apakah sudah ada yang basah? Sudah ada yang basah guys, tapi belum ada pakai jas hujan. Pokoknya begitu hujan gue putar balik aja. Oke, modifikasi yang gue suka dari motor ini menurut gue pribadi ya, spion. Karena pandangannya luas, gue suka ini. Minim effort untuk ngeliat spion, cukup tengok dikit udah kelihatan. Kita bisa lihat ke belakang dengan cukup jelas. Modifikasi yang kedua yang gue suka adalah pelek ring 14. Sumpah jadi lebih proper. Awalnya kan ring 12 kayak kesannya tuh motor kecil, gambot gitu ya. Begitu pakai ring 14, anjir jadi ganteng coy. Sumpah jadi ganteng. Modifikasi berikutnya yang gue suka adalah suspensi, baik depan ataupun belakang. Depan KYTA, belakang Ohlins. Nah, ini skid bump nih. Ih, nggak berasa anjir. Sumpah nggak berasa. Sekalipun ini pakai ring 14, tapi tarikannya tidak berasa lemot. Masih berasa narik guys. Ini walaupun gue yakin Om Iki pasti sudah main kiriannya kan, sudah upper kirian, tapi nggak lemot dan nggak gerung. Nah ini tipikal modifikasi area CVT yang gue suka. Karena kebanyakan kan kalau area CVT tuh dimodif, dibikin gerung ya. Kalau gue nggak suka. Kita buka gas pelan nih, langsung jalan. Gue buka gas dikit, langsung jalan guys, langsung jalan, nggak ada gerung-gerung. Kemudian gas dikit, langsung narik. Ih, enak banget, sumpah enak banget. Butuh adaptasi mungkin 10 menit berkendara udah enak sih guys. Karena menurut gua adaptasi yang paling berasa itu dari velgnya. Karena naik 2 inci itu buat di motor itu berasa guys, dari 12 ke 14. Dari sektor pengereman nih, kita coba rem depannya nih. Rem depannya kan udah pakai Delc Epic. Wih enak, sumpah enak. Rem depannya smooth to the bone. Enak banget, rem depannya lembut. Rem belakangnya, rem belakangnya ya tromol oke lah. Mungkin next project motor ini akan dipasangin double display kali ya sama Om Kim. Karena Om Kim tuh setahu gue dia kalau udah modifikasi tuh, kalau udah niat tuh jor-jorannya maksimal coy. Ada yang kelupaan guys, ternyata Om Kim juga modif klaksonnya guys. Ini pakai klakson Denso kayaknya. Kalau nggak Denso hela deh. Oke, saatnya kita kembalikan motor ini ke yang punya, karena ya sudah mau hujan guys. Saatnya kita ngobrol sama Om Kim tentang alasan dia membeli Honda Stylo dan total biaya modifikasi motor Stylo ini. Feeling gue ini mungkin di atas 20, feeling gue, karena shock aja udah mahal tuh, shock depan belakang. Itu yang dekat untuk shock belakang, depan belakang, pelek, knalpot, arm. Itu udah kelihatan tuh harganya tuh. Oke, langsung aja kita ke sesi ngobrol-ngobrol sama Om Kim. Om, apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah baik. Sudah ngobrol bersama dengan owner dari Eri Metal Shop and Service dan owner dari motor yang pernah gue review, PT160, ADV 150, ADV 160, sempat nggak itu? Ada PT 150, 150, 160, ADV 150, 160, S-Max, dan yang terbaru sekarang, Stylo. Kalau kalian tahu, gue tuh pertama kali main modif kirian, itu di Eri Metal Shop, pertama kali. Terus yang namanya masih jiwa muda kan? ya. Ada aja yang diganti-ganti. Ya. Pastilah. Iseng-iseng. Cuman kalau kalian mikirnya ada, Bang lu kenapa gak pernah ke Erimatic lagi? Enggak. Namanya jiwa muda, coba bengkel manapun. Jadi kalau kalian nanya, kirian gue sekarang apa? Kirian gue adalah kombinasi dari bengkel Erimatic Shop and Service
bengkel A, bengkel B, dan bengkel C. Kombinasi-kombinasi lah. Namanya penasaran. Namanya penasaran. Ya, itulah sedikit intermezzo. Kita langsung aja ke topik pertama, Om. Alasan lo beli stylo? Pertama sih dipinjemin ya sama orang Honda AHM. Dia pasti dipinjemin. Pinjemin, Tapi lo mau nggak jajalin motor apa? Motor baru. Wah, apaan tuh? Mirip-mirip kayak Vespa. Dia bilang, nah istri pakai nih. Kok enak? Dia bilang gitu. Warna hijau yang ABS. Sorry, waktu itu ya istri sebelumnya pakai apa? Istri pakai PCX 160. Oh, 160. Oke. Ya. Wah, kayaknya lo enak nih. Udah gitu. Nah, terus PCX mau diapain? Jual aja. Udah gitu. Oke. Udah. Tadinya warna hijau. Akhirnya lama nih, ternyata di luar ekspektasi tuh stylo itu indenannya 3 bulan, bahkan sampai ada yang 4 bulan katanya. Oh ya, karena memang lagi hype sih ya. Nah saya udah gak sabaran, akhirnya telepon temen yang dekat yang sering kesini juga, ternyata merah ada, hijau ada, tapi yang datang duluan merah malam, hijaunya pagi. Akhirnya yang kayak selang hijau. Oke. Padahal pengennya hijau. Pengennya hijau. Pas lagi dilihat-lihat merahnya cakep juga nih. Oh ya udah. Iya, oke. Bahkan yang punya motor yang hijau pun pengennya pas ngeliat kita custom gini Merah. pengen merah juga akhirnya. Gue akuin ya untuk stylo kali ini warnanya bagus banget Honda. Ya. Itu gue akuin. Kudos buat Honda, bagus banget untuk warnanya. Rincian biaya part modif kita langsung belak-belakan aja, Om. Iya. Kirian lo habis berapa? Kirian masih paketannya sama kayak yang di PC, kan ada di otomotif juga ya itu dan 2021 belum naik. Oke. Paketannya 1,6 kalau yang full dari kita semua. Apa namanya trade in masih 1,3. 1,3 semuanya. Iya, kalau gua kan baru jadi trade in. Ya, karena masih bisa di trade in. Kalau yang udah di atas 10.000 km, biasanya udah pada legok, ya kan biasa aus lah, expired jatuhnya. Ban dan velg. Ini agak unik karena stylo kan bawahnya lu ring 12. 12. Alasan lu kayaknya kurang bagus nih. Gue mau ganti 14 nya atau apa tuh Sebenarnya alasannya? bawaannya sih bagus dan traksinya kalau 12 kan cepet banget nih. Betul. Enteng banget. Gue mau jalan pelan nggak, gas dikit langsung naik. Gas dikit langsung naik. Secara ya kan? gaya gesekan fisik kan betul. Betul. Entengan gitu kan. Entengan yang satu sisi gue pengen something different aja gitu. Kebetulan ada yang jual kayak item. Ini kayak item jujur aja. Peleknya gue itu VND tapi bukan yang CNC. Kebetulan gue juga pengen ngecat pelek yang sekarang yang banyakan tuh yang dijual itu ABS, yang CBS susah. Makanya sekaligus sebenarnya udah ada sih peleknya tuh udah jadi. Kita cek catnya silver. Tadinya pengen di chrome tapi ketahuan keramaian kinclong. selera. Pengen different aja deh, pengennya silver aja. Jadi konsepnya lebih gold, silver, chrome sama merah sama karbon gitu. Emang agak sedikit ramai tapi kalau dilihat sih konsepnya sederhana tapi wah gitu loh. Ban pakai apa lu? Ban pakai Maxxis. Kebetulan kemarin saya mau pesan yang itu juga nggak ada, kosong yang apa Pirelli ya. Itu kayak Pirelli terus Maxxis saya gedein di belakangnya. Karena ukurannya sebenarnya kayak Vario 160. Vario 160 tuh depan cepek, belakang cepek 30 ya? Iya, betul. Tapi depan saya nggak naikin, takutnya terlalu lebar juga. Jadi konsepnya depan standar, belakang gedein. Aman tuh? Aman. Nggak ada yang mentok. Nggak ada yang mentok. Nggak ada yang dakal-dakal. Ya, kalau belakang plug and play. Kalau yang depan itu kita kasih busing harus yang panjang. Karena harus pas dan harus presisi ya. Busing itu harus presisi. Peleknya tuh memang khusus buat stylo atau lu pelek motor lain, lu custom di motor lain. Karena buat pelek stylo sendiri yang belum ready belum ready. Kalau Vario 160 plug and play. Kalau ini plug and play juga kita bikin. Karena cuman beda di pelek depan doang. Kalau belakang plug and play. Belakang plug and play. Belakang plug and play, depan cuman beda kurang busingnya aja kurang panjang. Tapi kita harus presisiin, harus dengan biar putaran si disnya lancar. Kan kita pakai piringan gede juga 260 dan asli floating. Shocknya juga kita pakainya yang KTC yang khusus juga. Bracketnya juga khusus. Sama saya rubah itu tadinya kan cuma 1 piston. 3 piston ini kita pakai 2 piston. Punya PCX ABS. Lu PC gue. PCX ABS. Wah, berarti laku tuh kalau dijual. Nisin bener. Ori bukan KW ya. Iya. Lu perhatiin, itu pasti beda. Iya, kadang-kadang pas bilang, ini kayaknya kayak kali per PC gue deh. Kalau pakai 12, ring 12 padet banget. Nah, kalau pakai pelek ring 12 tapi pakai disc brake gede, bisa. mentok nggak, Om? Enggak, kita punya trik and tipsnya khusus. Semua pada bilang, mentok Om. Itu semua tip and triknya ada di Arimatic. Kita di sini nih dari dulu customer tidak ada yang merusak, tidak ada yang paksa. Tapi kita custom tanpa merusak bawaan pabrik, ya kan? Kita juga nggak merusak bawaan peleknya. Kita bikin plug and play, tapi tanpa merusak. Nah, sok depan lu upside down berarti ini. Nah, ini bukan upside down, cuma dipakainya preload juga. Preload. Ya. Bawahnya jadi bisa settingan memang untuk stylo dari motor lain, Vario 160. Plug and play kah? Plug and play. Sok belakang itu ada yang kuning-kuning asli tuh.
Asli, Oh. asli luar negeri. Gue nggak beli lokal yang di sini. Oke. Gitu. Dia Vario buat juga? Vario, tapi Oh. 150. 150 Belum ada. old apa yang baru Pak? Yang baru, new. Oh yang new, oke. Tuh. Iya tadi gue cobain sih guys. Ya memang harga nggak pernah bohong. Oh, enak. Karena yang Enak. karena di shopnya bukan yang tabung atas. Tabung atas tuh mesti dicoak soalnya. Iya. Jadi tabung bawah. Sayang body coak. Makanya saya bilang saya nggak mau ngerusak. Simple. Kalau misalkan kependekan bisa ada adaptor, tapi adaptornya mainnya nggak di crankcase, mainnya di atas. Jadi tetap tinggi, tetap stabil. Gitu. Apalagi iya. clearance si bawaannya itu kan sebenarnya emang tinggi tuh. Udah saya review di IG saya juga, ada review. Oh. Polisi tidur pun masih lewat yang tinggi, Oke. gitu loh. Cuman pakai ini lebih enak lagi, lebih tinggi lagi. Iya lebih pasti aman. karena kan ini Betul. engine mountingnya kan pindah ke atas sehingga bawah nggak ada Betul, itu kan. betul. Dan banyak yang ngakalin pakai engine cover. Betul. Nah, Pros and cons ya itu Iya. pro dan kontra. Ada yang bilang oke, ada yang bilang enggak. ini kan banyak di sini nih. Udah berapa puluh saya copotin. Ah. Nah, belum lama pada pecah semua kan. Apa ya? Lu pakai cover engine lebih ke bawah lagi. Ini mesin bawah lagi. Masalahnya bracketnya lu bikin dari rata atau lu dudukannya di crankcase. Kalau di crankcase sih sama aja Ada bohong. bohong dong. Ada yang sampai akhirnya ngejebol. Itu gue tahu tuh. Gue tahu di itu di Tahu IG. kan? Gue tahu. Nah, kayak begitu sayang. Jadi lu buang-buang duit sayang. Ya bukan apa-apa ya. Itu memang mencegah memang. Tapi kalau kita lebih hati-hati lagi, nggak mungkin kejadian. Ya benar. Gitu. Tapi balik lagi hari apa nggak ada yang tahu, brother. Betul. Betul banget. Seceper apapun, motor lu seceper apapun, kalau nyetir hati-hati, waspada, nggak ada yang jebol. Nah, betul. Tapi motor setinggi apapun, lu gasak gerusuk, pecah juga. Pecah juga, Temen benar. gue juga begitu. Benar, Gitu. benar banget. Sama, balik lagi ke diri kita, ya kan? Garnish chrome dan Kevlar. Ini menurut gua kombinasi modifikasi lu agak unik. Lu main chrome dan Kevlar. Ya. Ini kayak yin dan yang dibentrokin gitu. Betul. Alasannya? Something different aja, beda. Dan alhamdulillah udah banyak yang ngikutin. Oke. Jadi inspirasi lah. Oke. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu, dari ADV juga sama, PCX juga inspirasi. Oh, gue mau pelek kayak lu nih, Candy. Sampai sekarang gue nih gitu kan, Candy Red gitu kan. Terus Romannya juga kayak gitu. Jadi yang orang lain nggak ada, kita udah ada duluan nih, Oh, gitu loh. Jadi bagiannya ya jadi trendsetter juga kan. Ada gambaran buat orang-orang kalau pengen modifikasi. Yes, benar, ada gambaran lu pilihnya mana. Karena kita juga optionalnya ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Ya lu mau konsepnya kemana nih? Ada yang kemarin gue mau konsepnya pokoknya glowing, ya kan? Glowingnya apa? Kalau chrome biasa, gue bilang gitu. Ya udah black chrome. Terus ada yang putihnya juga mau jadi apa? Mau Kevlar, chrome. Oh iya, gue pengen sama karbonannya, gue pengen sama kromannya, tapi gue putihnya beda nih, ya kan? Jadi ada yang listnya pakai yang chrome, ada yang listnya pakai karbon Kevlar. Jadi beda-beda konsep. Terus yang terakhir, klakson itu lu ganti. Lu kasih pakai apa, Pak? Denso waterproof. Tapi lu hati-hati, Denso itu banyak yang palsu, KW. Bener, fair gue. Ya, betul. Fair banget. Benar. Waspadalah itu ya banyak lah di pasaran. Ya, begitu. cara mencegah kalian beli barang KW adalah sekalipun di e-commerce ya. Ya, Mau toko hijau, toko oranye, carilah official store. betul. Cari juga bengkel yang berani kasih garansi. Bengkel yang benar-benar jual asli pun nggak berani kasih garansi. Gitu. Kalau kita berani kasih garansi, dari pabriknya nggak garansi, kita berani garansi sampai 1 tahun untuk klakson. Nah, sampai yang 5 tahun relaynya. 10 tahun kabel Jepangnya dan Scotty Locks. Nah, kadang-kadang dibikin paketannya, kabelnya kabel biasa, seratnya serat, bukan tembaga asli. Akhirnya korosinya di tengah, putih. Ada putus di tengah. Nah, itu yang sering terjadi. Lu mau pakai barang apapun, kalau kelistrikan ya, Cari yang garansi. cari yang garansi, cari yang instalasinya benar proper. Ya. Fun fact, gue pasang lampu tembak di sini. Hmm. Gue ganti lampu tembak 3 kali. Satu beli di lu, terus dioper ke temen gue, terus gue beli lagi. Semuanya oke, tapi sistem perkabelannya semuanya dari lu kan. Ya, benar. Yang diubah cuma yang lainnya doang. Betul. Akhirnya trouble, Nah. gara-gara satu accident yang gue nggak mau sebutin di sini Oke. karena off the record bahaya. Bukan gue ya, bukan. Bukan dia, Kak. Bukan dia, Gue guys. bertanggung jawab kalau kayak gitu. Bukan dia. Itu kejadian tahun lalu. Tapi bukan masalah kelistrikan. Maksudnya ini lu lagi mau merubah, bukan hubungan dengan listrik kan? Merubah yang nggak ada hubungan dengan Nggak ada listrik, hubungan tapi malah listrik, jadi tapi malah ngerempet. kena listrik, gitu Nah, maksudnya. jadi gitulah. Biar diklarifikasi. Maksudnya sebenarnya nggak di otak-atik nih. Nggak di otak-atik. Tapi karena dicopot, Nah, itu. kan dicopot aja. Kata kuncinya itu, dicopot. Nah, itu tuh. Tapi salah. Nah, itu. Dia udah tahu sebenarnya. Dibalikinnya salah. Dia udah tahu sebenarnya. Akhirnya dari 0-0. Cuman dia Kembali ke ngomong-ngomongnya nol, ya. saran dari gue adalah instalasi yang proper banget. Karena gue masang, gue udah hampir 5 tahun sebelum kejadian itu normal. Terakhir, knalpot, arm, dan mini project. Mini project pakai merek Orios ya. Nah, itu kan foto gue yang digambar tuh. Serius. Motor ADV gue kan. Menurut gue penempatan lu bagus. Mini projectnya di atas, tapi lu kebawahin. Yes, Itu benar. bagus. Dan itu cut off ya, cut Iya, off. itu cut off. Karena tadi udah gue tes sekalipun
tempat terang pun juga katanya rata. Tidak bikin silo. Low beamnya putih, high beamnya kuning. Betul. Kalau kalian mau pasang Mini Pro G, merek apapun, nggak harus merek Orios, merek apapun ya, masangnya yang bener. Nyalainnya jangan selalu nyalain on. Gue benci banget sumpah itu. Lebih ke fungsi sih sebenarnya. Jadi dalam kota dinyalain. Itu ini kebanyakan salah kaprah. Sebenarnya saya juga nyari space sebenarnya di bawah lampu utama. Lampu utama kan di kepala. Sebenarnya nyari space di lampu di bawah di utama. Itu sebenarnya tempatnya masih salah nih. Kalau di bawah itu mentok soalnya. Iya, karena spakbor kan. Mentok spakbor karena dia nggak ada space. Itu cuman optional aja sementara sebenarnya sambil mencari tempat atau dudukan tiket yang khusus. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Saya saranin ya di atas. Sebenarnya peraturan perundang-undangan itu salah. Iya betul. Jadi nggak boleh di atas lampu utama. Iya betul. Harus di bawah. Itu teman-teman ya. Itu ada peraturannya. Nah, dan ini pun saya di atas itu terpaksa karena kecil juga sih sebenarnya. Jadi ini ya, jadi nggak kelihatan banget lah lampu tembak gitu, nggak kelihatan lampu tembak. Cuman fungsinya dapat. Dan itu tidak bikin silo. Tidak lebih dari istilah kasarnya nggak lebih dari dengkul. Nah, ibaratnya saya nyorotnya nggak lebih dari dengkul. Betul. Jadi pas banget gitu loh. Dengkul itu pas di atasnya sini, jadi nggak ke perut, ke dada, bahkan ke mata, gitu loh. Memang khusus buat jalanan. Itu pun nggak pernah nyala dalam kota lah. Iya, maksud gue lu dalam kota lu ngapain nyalain Mini Pro G mulu? Silau. Orang teh kasihan silau. Iya. Ada lagi kebalikannya orang kan masih ada lampu jalan, bro. Pakai aja lampu jalan. Ada lagi orang pakai bilet tapi dimatiin. Cuma kelihatan alisnya doang, DRL-nya atau Lu modif jutaan nggak kata buat apa? Ya. Kalau di Arimatic lebih ke fungsi. Tapi om lu ada karbonan, salah, jangan salah. Karbonan itu kebanyakan malah di bodi kasar kebanyakan. Biar kelihatan kinclong terus, biar nggak buluk. Ya kayak motor gua betul. Jujur. Betul. Karena gua malas kerawat aja. Betul. Fungsinya ada sih sebenarnya. Kalau yang krom-kroman om, ya kalau misalkan kita cat biasa, kita sering pakai kotor tangannya, ya, betul, jadi cepat kotor juga bro. Jadi kalau pakai crop itu gampang banget ngelapnya, gitu loh. Ngelapnya lebih mudah dan tetap kinclong terus meskipun berdebu kelihatannya kinclong. Jadi itu fungsinya. Gitu. Cuman ada satu guys, modifikasi Arimatic yang gua rasa biasanya dia lakuin, tapi kali ini enggak. Kenapa tuh? Tumben jok lu standar. Oh belum. Jadi gini, jok itu sebenarnya udah plan banget. Ya. Sampai detik ini belum ada yang jual orisinilnya. Oh iya, belum ada. Boleh cek di media sosial, belum ada yang berani jual. Karena stylo itu susah. Kalau ada, udah pasti latex. Tapi kebantu sih, tetap nyaman karena Olins. Iya, karena jujur, motor ini tinggal 2. Oh iya, istri pakai, saya pakai lagi gitu loh. Jok juga udah susah banget nih, saya udah pesen inden gitu ya buat jok. Mudah-mudahan sih cepatnya. Nanti buat trade-in, kalau yang jok lain-lain ada, gampang trade-in kayak gitu. Karena mungkin karena usia motornya juga belum ada setahun. Baru. Belum ada setahun. Belum setahun. Ini kan plat nomornya aja bulan Agustus deh kalau salah. Juli ya. Baru 2 bulan. Knalpot dan arm. Ini lu agak unik karena knalpot lu kayaknya pakai model Vario ya? Iya, Vario 160. Termasuk armnya juga? Armnya juga. Plug and play? Plug and play. Itu salah satu modifikasi yang sebenarnya gue juga ngomong di video gue sebelumnya bahwa yang gue nggak suka sebenarnya desain knalpotnya. Tapi kan kalau desain knalpot kan selera. Tapi kalau gue lebih ke fungsi, apalagi tinggal di Jakarta banjir, amit-amit kan. Air masuk ke knalpot. Ngeliat desain knalpot ini cakep sih. Style lo ini kayak sleeper bro. Dia tuh lebih ringan daripada Vario 160 secara berat kosongnya. Enteng banget. 18 kilogram. Iya, 18 kilogram benar. Itu yang ABS, yang CBS 115 yang lebih enteng banget. Itu benar-benar anjir enteng banget nih motor. Motor ini belum touring mana, Bro? Udah langsung. Mana Pak touring, Pak? Ciletok Geopark. Boncengan aja sama istri, pakai box lagi. Kondisi udah begini apa? Kondisi begini. Udah. Boncengan ada dan boxnya pakai yang 8. Yang karbonan gue punya ADV yang lama. Oh, Shat S48. Ya, Oke. Aman tuh, nggak ada ngeden, nggak ada ngelos. Nggak ada. Enteng, entengnya. Total modifikasi kurang lebih 20-an sih. 20-an. Ya kurang lebih 20-an ya guys ya. Saran buat, ini kan cuma saran dong ya. Misalkan lu punya stylo, mau tipe CBS ataupun ABS, sebutin 2 hal yang wajib dimodif kalau lu pakai stylo. Menurut versi Arimatic. Ini kalau gua kan udah pasti fix. Kalau Arimatic ya udah lu CVT udah pasti. Oke, satu. Wajar ya. Iya. Sekalian jualan guys, bisaan jualan. Benar. Ini sponsornya gede gue nih, harusnya nih endorse kenceng ini. Itu udah pasti modif CVT. Apa sih Matic ya kan? Ya lu pengen lebih enak, lebih tarikan lebih enteng, harus dapat ya CVT gitu loh. Yang kedua, remap sekarang nih paketannya dari remap gitu ya kan. Yang kedua, menurut lu mau nyaman apa nih? Kalau misalkan kita di jalan, kita kan mesti waspada ya. Kalau gue yang paling penting adalah pengereman. Iya, benar. Itu harus kalau udah lu upgrade CVT,
lu nggak bisa ngerem, bahaya brother. Amit-amit. Tuh, bahaya banget hasilnya. Minimal selang rem. Kalau nggak bisa selang rem, kampas remnya Ya, pakai yang kalau bagus. gue sarannya lebih baik disk gedein. Meskipun lu selang rem standar, kaliper lu standar, master rem lu standar, disk aja gedein. Disk gedein bisa 2 step. Misalkan dari 190 ke 260. Bukan KW. Kalau lu KW bisa ngebuang malah bahaya. Oh ya, karena ketika loh. rem dia Ngebuang. Itu jangan salah pilih. Soalnya banyak yang kayak begitu, bro. Dia beli online, pas lagi direm, bro, kemarin ada juga kayak begitu kan. Malah ada yang cuma nge-gripnya cuma dikit, ya kan, cuma setengahnya, ya percuma. Salah di bracket juga, salah di disk juga, malah lebih bahaya. Kalau mending juga ya, mending ini, ya enggak juga. Lu lebih ke safety, ya lu paling best of the best cari. Nah, benar. Gitu. Sekali lagi, modifikasi itu selera guys ya. Selera. Tapi Option gue yang gue itu. Kalau Ya. nggak pengerem, kalau nggak CVT, pengereman sih. Ya. Safety sih. Itu dua itu option. Dua-duanya. Selebihnya nih, sebenarnya bisa ada option ketiganya, wajib klakson. Klakson kita kecil, bro. Klakson kita standar, klakson kita kecil. Kadang orang tahu sendiri, ya kan? Bener kan? Iya, sen kanan belok kiri. Iya. Mau kita klakson nggak dengar. Nah, lagi kita mau ke kanan dikit kanan, nggak Iya. lihat karena asik ngobrol. Ah, Itu. pantes. Temen-temen kalau yang naik motor jangan ngerokok, Nah, jangan lihat handphone. Betul. Ya kan, fokus kalau bisa, membahayakan diri sendiri dan orang lain itu pasti. Iya. Itu yang saya concern. Paling saya kalau ada yang ngerokok nih saya rangkul sambil jalan itu bor. Kalau mau ngerokok berhenti dulu aja, bro. iya. Belum lagi Jadi, abunya kan bahaya ke mata. Iya. banyak korban. Banyak korban. Itu Banyak aja banget. sih. Bukan yang ngelarang, cuman kalau bisa ya jangan sambil ngerokok, sambil jalan lah ngerokok. Gitu loh. Sambil ngeliat handphone juga berhenti aja, nggak apa-apa Nah, berhenti. betul. Itu bahaya juga. Akhirnya lu meleng, jatuh kan buat diri sendiri lu bahaya, buat orang lain juga bahaya. Betul. Ya safety gear udah pasti ya, buat teman-teman. Ya sepatu, sarung tangan, Nah, itu helm, jaket, Wajib, ya, itu wajib tuh, jangan sampai enggak. Mau kemanapun minimal sepatu lah, sepatu. Nah, minimal sepatu. Karena ya kita hari apa nggak ada yang tahu, ya kan? Betul Ujian banget. nggak ada yang tahu. Betul banget. Ya. Oke, Om Ikim, thank you, Om ya. Thank you. Buat teman-teman, kalau kalian pengen upgrade CVT, bisa langsung datang ke Arimatic Shop. Sekarang udah ada jadwal baru ya. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 6. Jam 10 pagi sampai jam 6. Ya. Bukannya tetap sama, Senin sampai Kamis. Sampai Kamis, Jumat libur, Jumat Sabtu libur. Minggu jam 10 sampai jam 5. Weekday 10 sampai 6. Nah, Weekend 10 sampai 5. betul. Oke, siap. Sebenarnya itu schedule-nya, cuman realitanya Sabtu Minggu tahu sendiri ya. Karena orang-orang biasanya ada waktu di weekend. Betul. Kemarin Sabtunya libur 5 jam, Minggunya libur 2 jam. Wah, itu buat owner itu pusing itu, bayar lemburan Iya, itu. Kitanya kecapean. Lemburannya per jam itu lumayan Iya, itu. benar berjam. Lemburan UMR Jakarta tuh. Oke, teman-teman, sampai Oke. jumpa di video berikutnya. Siap. Bye-bye.